Tatkala keluarganya meninggal dunia, justru hubungan silaturahimnya jadi kurang bagus. Kenapa? Rebutan warisan. Bener kan ya? Rebutan warisan. Orang tua dengan anak, sesama anak, kakak beradik, dengan saudara tidak akur, tidak saling mengenal. Bahkan suatu saat pernah ada yang saya diundang untuk hadir di suatu tempat keluarga ketika proses pembagian harta waris, karena memang masalahnya sudah rumit, ada yang bawa golok kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Villa sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ikhwan dalam acara Tanya Ustadz. Nah teman-teman sekalian, di program Tanya Ustadz ini kita akan merangkum beberapa pertanyaan tentunya dari para penonton kita, dari para followers di Instagram, juga di media sosial kita. Nah khusus untuk episode kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Fahrudin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan seger nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih selalu cerah nih. Kalau sudah ketemu dengan Kang Wahid tuh ke bawah cerah nih. Mudah-mudahan para pemirsa juga begitu kita hadir, Kang Wahid muncul gitu langsung ceria kan gitu ya, insya Allah. Ya alhamdulillah, amin teman-teman sekalian. Kayaknya udah lama nih Ustadz ya kita nggak ngobrol bareng nih seputar ya pembahasan tentang syariah gitu Ustadz ya. Iya. Terakhir betul. kita bahas kalau nggak salah tentang wakaf. Ustadz, betul. Tentang wakaf. Dan itu juga masih ada pertanyaan yang menggantung sebetulnya Ustadz dari teman-teman. Nanti selalu kita jawab ya. Iya. Insya Allah. Nah, ya. Khusus untuk episode kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas tentang warisan gitu ya, seputar tentang ilmu waris. Kalau dalam ilmunya itu mawaris Ustadz ya. Ilmu mawaris. Ilmu mawaris gitu ya. Ya pembahasan yang sangat rumit sebetulnya Ustadz ya. Bila katakan rumit dan bisa ditekan tidak rumit juga ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya ternyata tidak rumit kan itu. Rumit itu karena kita belum tahu ilmunya. Makanya kita akan belajari ini kan begitu. Betul sekali. Nah, teman-teman sekalian, khusus di pembahasan kali ini ada pertanyaan yang menarik nih Ustadz dari teman-teman. Mungkin ini keresahan teman-teman yang nonton nih Ustadz. Tentang waris. Pembagian warisan ikut syariat atau adat. Nah, karena biasanya di tempat tinggalnya kan adatnya pembagian waris itu kayak gini gitu ya. Tapi boleh jadi itu bertentangan dengan syariat gitu. Nah, itu dia. Jadi solusinya gimana Ustaz? Apakah kita harus ikut syariat atau ikut adat nih Ustaz? Iya. Baik, terima kasih Kang Wahid dan teman-teman sekalian. Di dalam Al-Hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan aqsimul mala bainal ahlil faraid ala kulli kitabillah. Bagi dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum berdasarkan kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim. Jelas. Kalau kita berbicara tentang waris, salah satu hukum Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran yang bersifat tafsili, perinci, itu adalah ilmu mawaris. Ya. Kalau perintah sholat, Allah menyampaikan dengan kalimat aqimus sholah, dirikanlah sholat. Perintah zakat, wa atuz zakah. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi perintah membagi harta waris itu sifatnya tafsili, terperinci. Ya. Siapa yang mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, 6/8, 2/3 itu semua ada di dalam Al-Quran. Siapa yang berhak mendapatkan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi ilmu mawaris ini tafsiri dalam Al-Quran, tapi sebagian masyarakat membagi harta waris tidak berdasarkan Al-Quran. Jadi berdasarkan urf, tradisi, kebiasaan, adat yang ada di masyarakat. Contoh sederhana, laki-laki dengan perempuan dibagi sama. Alasannya apa? Kan anak laki-laki juga anaknya, anak perempuan juga anaknya. Kenapa kok dibedakan? Padahal jelas Al-Quran di surat An-Nisa ayat 11 Allah menyampaikan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian dan juga anak-anak kalian, bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Kata orang Timur Tengah bilang sepik
sepikul sak gendongan. Nah, maksudnya Jawa Timur dan Jawa Tengah ya nih para pendengar, para pemirsa, sepikul sak gendongan. Kenapa laki-laki dapat 2? Karena laki-laki itu punya tanggung jawab lebih dibandingkan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan itu laki-laki itu pemimpin bagi perempuan yang berkewajiban memberi nafkah ketika orang tuanya semua sudah meninggal dunia. Untuk anak perempuan siapa? Laki-laki. Nanti ketika adik ataupun kakaknya menikah, siapa yang menjadi wali? Laki-laki. Kemudian ketika sudah berkeluarga, siapa yang bertanggung jawab memberi nafkah? Laki-laki. Makanya laki-laki dapat 2. Kalau perempuan, walaupun tidak dapat warisan sama sekali, kalau sudah menikah, menjadi tanggung jawab suaminya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi hal yang sangat penting. Kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada Al-Hadis, bahkan kita kembalikan kepada Undang-Undang Hukum Kompilasi Islam. Jadi kalau orang membagi waris dengan bagian yang sama laki dengan perempuan, itu menyalahi, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. Ini undang-undang tiga-tiganya bertentangan kan begitu kalau kita membagi harta waris disamakan, tidak mengacu kepada hukum Allah. Pertanyaan berikutnya sebelum Kang Wahid bertanya, saya tanya dulu kan gitu, dan saya jawab sendiri kan gitu ya. Kirain saya jawab. Iya, jawab sendiri. Ya, kenapa kok di masyarakat masih lebih mengedepankan? Itu kan benar tanyakannya. Ada ya, benar kan ya? Ada kan itu. Jadi saya udah tahu apa yang akan ditanyakan Kang Wahid kan itu. Jadi kenapa kok masyarakat masih mempertahankan adat? Jawabannya adalah karena masyarakat tidak memahami, tidak mempelajari ilmu mawaris. Nih, teman-teman para pemirsa, kalau kita tafakuri dari mulai kita sekolah TK, apakah dulu waktu sekolah TK ada pelajaran tentang mawaris? Kayaknya enggak nih para pemirsa yang ada depan sana, nih para penonton nih luar biasa kan itu. Tidak kan gitu kan itu. Enggak ada gitu. SD ada pelajaran mawaris? Enggak ada. SMP enggak ada juga kan itu. SMA enggak ketemu. Kuliah, apalagi yang jurusan-jurusan yang itu enggak ada kan itu. Nah, sedikit sekali para ustadz, ya guru-guru kita mengajarkan tentang ilmu mawaris. Sedikit ya. Oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita, karena ilmu mawaris dinyatakan oleh Rasulullah itu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Rasulullah menyampaikan, ya Aba Hurairah, Abu Hurairah, ta'allamul Qur'an wa 'alimuhan nas. Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Wa ta'allamul faraid wa 'alimuhan nas, dan pelajarilah ilmu faraid, ilmu mawaris, dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu mawaris itu setengah daripada ilmu. Wa awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari muka bumi ini. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari seorang hamba? Ini pertanyaan berikutnya pastikan ya. Iya kan gitu. Luar biasa kan. Kayaknya sih bisa nanya nih. Jadi ikut jadi penonton nanya Kang Wahid kan itu. Nah, bagaimana Allah mencabut ilmu dari seorang hamba? Rasulullah menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min ummati walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari seorang hamba langsung, tapi Allah mencabut ilmu dari seorang hamba dengan mewafatkan orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah. Sekarang sedikit ulama yang dititipi ilmu mawaris oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu persatu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Generasi berikutnya sedikit yang mempelajarinya. Maka kita beruntung ketika hari ini sahabat-sahabat sekalian, ini walaupun tidak lama waktunya, tapi minimal memotivasi kita nih. Memotivasi kita untuk mempelajari salah satu ilmu Allah yang ilmu langka. Kan gitu. Ilmu langka kenapa? Karena tidak banyak ulama yang paham betul, memahami betul tentang ilmu mawaris. Apalagi kita. Nah, pasca ini tentu saja PR berikutnya adalah bagaimana kita bersama-sama untuk mengkaji, mempelajari ilmu mawaris ini, sehingga ilmu ini betul-betul terinternalisasi. Kan itu ya bahasa kerennya kan begitu, bahasa anak-anak mudanya kan begitu, terinternalisasi. Keren kan gitu ya. Dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat sekitar kita, sehingga nanti pada saat keluarga kita meninggal dunia, kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap harta yang ditinggalkan. Kalau tidak tahu, bingung, malah hartanya menjadi rebutan. Betul. Tidak sedikit orang tatkala keluarganya meninggal dunia, justru hubungan silaturahimnya jadi kurang bagus. Kenapa? Rebutan warisan. Bener kan ya? Rebutan warisan. Orang tua dengan anak,
Sama anak, kakak beradik, dengan saudara, tidak akur, tidak saling mengenal. Bahkan suatu saat pernah ada yang saya diundang untuk hadir di suatu tempat keluarga ketika proses pembagian harta waris, karena memang masalahnya sudah rumit, ada yang bawa golok kan gitu. Wah, itu. Tapi ya karena memang mereka belum tahu, ya kewajiban kita memberitahu kan gitu. Setelah tahu ternyata goloknya disimpan lagi, nggak jadi dipakai untuk motong ayam akhirnya kan gitu goloknya. Nah, kenapa? Tidak tahu. Inilah ilmu yang harus kita pelajari, yang mudah-mudahan dengan ilmu ini kita akan selamat ya, karena harta itu milik Allah. Ketika orang tua kita meninggal dunia kembali kepada Allah dan diamanahkan kepada ahli warisnya. Karena itu amanah Allah. Allah lah yang kemudian mengatur bagaimana cara membagi harta tersebut. Harus berdasarkan hukum Allah. Tidak boleh menggunakan hukum adat. Kembali kepada pertanyaan. Pakai adat ataupun pakai syariat. Nah, kita kembalikan kepada syariat. Supaya apa? Supaya berkah. Gitu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Sangat jelas tadi disampaikan oleh Ustadz Fahrudin. Bahwasannya memang jelas Ustadz ya, harus pakai hukum syariat ya. Karena kalau kita tidak menggunakan hukum syariat gitu dengan sengaja meninggalkan, maka hukumnya dosa saja. Betul. Tapi kalau misalkan posisinya nih Ustaz, orang ini nggak tahu nih Ustaz, kalau ada hukum syariat gitu, karena mungkin dia apa istilahnya tinggal di pedalaman mungkin gitu Ustaz. Jadi taunya hukum adat aja, itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah ya, satu amalan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaktahuan, maka tentu saja tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau kita sudah tahu tapi kita sengaja tidak mengikuti aturan itu, ya berdosa. Ujungnya apa? Keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membagi harta waris tidak berdasarkan hukum Allah, maka keberkahannya dicabut oleh Allah. Bahkan bisa jadi yang dimakannya, yang didapatkannya itu haram, karena apa? Hak orang lain yang kemudian diambil dengan proses hukum adat tadi kan gitu. Jadi ini saya kira masyarakat sebagian besar tahu bahwa berbicara tentang waris itu ada dalam Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran, di situ baca terjemahannya, langsung secara tidak langsung kita tahu, oh begini toh, ternyata bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Saya kira semua pada tahu ketika sudah baca Al-Quran dan baca terjemahannya kan itu. Walaupun secara detailnya bisa jadi belum tahu ya. Tapi minimal poin-poin besarnya sudah tahu. Nah, ketika itu dilanggar, ya berdosa. Karena apa? Ada hak orang lain yang bisa jadi terambil oleh kita. Ketika dampaknya kan banyak nih, misalkan nih laki-laki harusnya dapat 2, perempuan dapat 1. Ini laki dengan perempuan disamakan, berarti hak yang laki-laki terambil oleh yang perempuan. Nah, yang perempuan ini kemudian dipakai untuk keluarganya, berarti memberi sesuatu dengan harta yang haram. Dipakai untuk sholat, sholatnya tidak diterima. Dipakai untuk keluarga, bayar SPP sekolah anaknya, ilmu yang didapatkan tidak berkah. Dan lain sebagainya, sama dengan memberikan penyakit kepada keluarga. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting nih teman-teman sekalian. Ya, kita pelajari ilmu waris nanti secara bertahap. Kita akan coba untuk lebih tersistematis saja, artinya berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di masyarakat apa saja. Nah, itu yang kita bahas. Kita sedikit-sedikit kita bahas. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita dan juga keluarga kita segera ada solusi yang terbaik sesuai dengan syariat, insya Allah. Begitu Kang Wahid. Luar biasa. Nah, itu dia teman-teman sekalian pembahasan kita bersama dengan Ustadz Fahrudin terkait dengan pembagian waris dengan syariat atau dengan adat. Sudah jelas tadi kesimpulannya adalah dengan syariat. Ya, kalaupun ada orang yang tidak tahu gitu, itu bukan berarti oh nggak apa-apa dia tidak akan berdosa, tapi jadi kewajiban yang tahu Ustaz ya. Betul. Dan ini Kang Wahid, teman-teman sekalian, ada pertanyaan. Kok jadi saya yang pertanyaan terus ya? Nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah. Ya. Ya, bagaimana kalau kita sudah bagi berdasarkan hukum adat? Kita baru tahu sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin kita akan jawab di episode selanjutnya. Episode berikutnya. Bener, luar biasa, cerdas lah Kang Wahid. Terima kasih teman-teman yang baik. Insya Allah kita akan bahas secara berseri, termasuk apa yang harus kita lakukan
tatkala sudah terlanjur dibagi harta waris, itu akan kita bahas pada episode berikutnya. Terima kasih teman-teman yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman sekalian. Saya juga pas banget lagi mikirin pertanyaan itu loh Ustaz. Wah ini chemistry ini udah Masya Allah. Pas banget nih teman sekalian. Dan itu tentunya menjadi pertanyaan buat orang banyak juga. Kita akan lanjutkan terkait tema tadi atau pertanyaan tadi di episode selanjutnya insya Allah. Terima kasih pada Ustadz Fahrudin yang pada episode kali ini sudah sharing dengan kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang sudah menonton acara ini. Bagi yang suka dengan video ini tekan tombol like, bagi yang belum berlangganan tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Ustadz Fahrudin. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.